Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Pakaya dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di Era Globalisasi, Volume 1 Nomor 2, Januari 2017, EISSN 25277057, PISSN 25452683. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaan yang serbang terhubung dengan sesamanya, lingkungannya, alam semesta, dan pencipta. Pancasila merupakan dasar negara bagi negara kita. Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Nilai-nilai tersebut lahir dan melekat secara tidak sengaja pada nenek moyang kita. Pancasila terdiri dari Panca dan Sila. Nama Panca diusulkan oleh Insinyur Soekarno, sedangkan nama Sila diusulkan oleh salah satu ahli bahasa. Pancasila dirasakan sudah sempurna dan mencakup segala aspek pada Indonesia. Kelemahan bangsa Indonesia yang nampak dalam menghadapi penguasa kolonial adalah lemahnya persatuan bangsa Indonesia. Perbedaan yang ada pada masyarakat sering dijadikan media pecah belah oleh penguasa kolonial. Berbagai nilai-nilai dasar tersebut mulai dirintis oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional pada saat Soekarno menyebutkan dan menyempurnakan dasar negara yang ditawarkan dalam sidang BPUPKI yang tidak ada hadirin yang menolak. Prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila tidak semuanya berasal dari asing. Pancasila juga tidak semuanya berasal dari warisan Nusantara. Para pendiri negara mengolah kembali warisan Nusantara dan memperkaya dengan warisan dunia sehingga muncul suatu rumusan Pancasila yang sangat cerdas dan visioner. Tujuan mulai pemerintah dengan negara Indonesia didasari oleh 4 hal yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, globalisasi. Globalisasi merupakan gejala mengglobalkan sosial kultur antar bangsa, sehingga kultur antar bangsa di dunia seolah-olah melebur menjadi kultur dunia atau global. Akibatnya, hubungan antar bangsa semakin dekat. Globalisasi bisa dikait-kaitkan dengan kemajuan teknologi informasi, spekulasi dalam pasar uang, meningkatkan arus modal lintas negara, dan pemasaran masalah. Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan berjalannya. Globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai penyebabnya. Adapun dampak positif dan dampak negatif pada globalisasi bagi Indonesia. Yang pertama, dampak positif yaitu semangat kompetitif. Untuk mengikuti arus globalisasi, suatu negara dituntut mampu bersaing di dunia internasional. Yang kedua, kemudahan dan kenyamanan hidup. Yang ketiga, sikap toleransi dan solidaritas manusia. Dampak negatif yaitu pertentangan nilai. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Yang ketiga, berkurangnya kedaulatan negara.
Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Arus globalisasi tidak mungkin dihentikan. Perjalanan globalisasi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penyebabnya. Dampaknya juga tidak bisa dihindari bagi masyarakat dan negara Indonesia. Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Baiklah, itulah hasil review dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.